Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Berdasarkan data Oxfam, kekayaan kolektif 4 orang terkaya di Indonesia senilai 25 miliar dolar Amerika setara dengan kekayaan 100 juta orang termiskin. Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa menghadapi berbagai persoalan sosial yang kompleks. Salah satu isu sosial yang paling mencolok adalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi di Indonesia cukup stabil, dalam beberapa tahun terakhir kenyataannya tidak semua lapisan masyarakat merasakan manfaat dari pertumbuhan tersebut. Ketimpangan sosial menunjukkan pada perbedaan mencolok dalam hal pendapatan, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan kelompok masyarakat kaya dan miskin. Di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, kita bisa dengan mudah melihat kontras antara kawasan elit dengan hunian kumuh yang berdekatan. Hal ini mencerminkan distribusi kekayaan yang tidak merata dan menunjukkan kegagalan sistemik dalam menyediakan keadilan sosial. Menurut laporan dari Badan Pusat Statistik atau BPS, indeks Gini Indonesia pada tahun 2023 berada di angka 0,388. Meskipun mengalami sedikit penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, angka ini masih menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi. Salah satu penyebab utama ketimpangan ini adalah sistem pendidikan yang belum merata. Akses pendidikan berkualitas masih lebih mudah diperoleh oleh masyarakat kelas menengah atas, sedangkan anak-anak dari keluarga miskin seringkali harus putus sekolah karena keterbatasan biaya atau kebutuhan untuk membantu ekonomi keluarga. Layanan kesehatan pun masih belum merata. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa distribusi tenaga medis di Indonesia sangat timpang. Daerah-daerah tertinggal, terutama di wilayah Indonesia Timur, seringkali kekurangan dokter dan fasilitas kesehatan dasar. Meskipun program seperti Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan telah berjalan, masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya, termasuk kualitas layanan yang belum merata dan akses yang sulit dijangkau oleh masyarakat terpencil. Untuk mengatasi ketimpangan sosial, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil merupakan langkah-langkah yang harus diprioritaskan. Lembaga Penyediaan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia juga menyarankan agar kebijakan fiskal diarahkan lebih fokus pada distribusi kesejahteraan agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata. Ketimpangan sosial merupakan isu serius yang mengancam stabilitas dan keadilan di Indonesia. Namun dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil dan pelibatan aktif seluruh elemen masyarakat, harapan untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera tetap terbuka lebar.